Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Vitasari dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan membawakan kisah bawang putih dan bawang merah. Selamat menyaksikan. Zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggal sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang gadis remaja yang cantik bernama Bawang Putih. Mereka adalah keluarga yang bahagia. Meski ayah Bawang Putih hanya pedagang biasa, namun mereka hidup rukun dan damai. Namun suatu hari ibu Bawang Putih sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Bawang Putih sangat berduka, demikian pula ayahnya. Di desa itu tinggal pula seorang janda yang memiliki anak bernama Bawang Merah. Semenjak ibu Bawang Putih meninggal, ibu Bawang Merah sering berkunjung ke rumah Bawang Putih. Dia sering membawakan makanan, membantu Bawang Putih membersihkan rumah, atau hanya menemani Bawang Putih dan ayahnya mengobrol. Akhirnya, ayah Bawang Putih berpikir bahwa mungkin lebih baik kalau menikah saja dengan ibu Bawang Merah, supaya Bawang Putih tidak kesepian lagi. Awalnya ibu Bawang Merah dan Bawang Merah sangat baik kepada Bawang Putih. Namun, lama-kelamaan sifat asli mereka mulai kelihatan. Mereka kerap memarahi Bawang Putih dan memberinya pekerjaan berat jika ayah Bawang Putih sedang pergi berdagang. Bawang Putih harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, sementara Bawang Merah dan ibunya hanya duduk-duduk saja. Tentu saja ayah Bawang Putih tidak mengetahuinya, karena Bawang Putih tidak pernah menceritakannya. Suatu hari, ayah Bawang Putih jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Sejak saat itu, Bawang Merah dan ibunya semakin berkuasa dan semena-mena terhadap Bawang Putih. Bawang Putih hampir tidak pernah beristirahat. Dia sudah harus bangun sebelum subuh untuk mempersiapkan semuanya, dari air mandi hingga sarapan bagi Bawang Merah dan ibunya. Namun, Bawang Putih selalu melakukan pekerjaannya dengan gembira, karena dia berharap suatu saat ibu tirinya akan mencintainya seperti anak kandungnya sendiri. Pagi ini, seperti biasa, Bawang Putih membawa bakul berisi pakaian yang akan dicucinya di sungai. Dengan bernyanyi kecil, dia menyusuri jalan setapak di pinggir hutan kecil yang biasa dilaluinya. Hari itu cuaca sangat cerah. Bawang Putih segera mencuci semua pakaian kotor yang dibawanya. Saking terlalu asiknya, Bawang Putih tidak menyadari bahwa salah satu baju telah hanyut terbawa arus. Celakanya, baju yang hanyut adalah baju kesayangan ibu tirinya. Ketika menyadari hal itu, baju ibu tirinya telah hanyut terlalu jauh. Bawang Putih mencoba menyusuri sungai untuk mencarinya. Namun, tidak berhasil menemukan. Dengan putus asa, dia kembali ke rumah dan menceritakannya kepada ibunya. "Dasar ceroboh," bentak ibu tirinya. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya, kamu harus mencari baju itu. Dan jangan berani pulang ke rumah kalau kau belum menemukannya. Mengerti?" Akhirnya pun Bawang Putih segera kembali menyusuri sungai tempatnya mencuci tadi. Setelah jauh melangkah dan matahari sudah condong dari barat, Bawang Putih melihat seorang pengembala yang sedang memandikan kerbaunya. Maka Bawang Putih bertanya, "Wahai paman yang baik, apakah paman melihat baju merah yang hanyut lewat sini? Karena saya harus menemukan dan membawanya pulang." "Ada tadi saya lihat, Nak. Kalau kamu mengejarnya, cepat-cepat, mungkin kau bisa mengejarnya," kata paman itu. "Baiklah paman, terima kasih," kata Bawang Putih dan segera berlari kembali menyusuri. Hari semakin gelap. Dari kejauhan tampak cahaya lampu yang berasal dari sebuah gubuk di tepi sungai. Bawang Putih segera menghampiri rumah itu dan mengetuk. "Permisi," kata Bawang Putih. Seorang perempuan tua membuka pintu. "Siapakah
sedang mencari baju ibu saya sedang hanyut. Dan sekarang kemalaman, bolehkah saya tinggal di sini malam ini? Tanya bawang putih. Boleh, nak. Apakah baju yang kau cari berwarna merah? Tanya nenek. Iya, tadi baju itu tersangkut di depan rumahku. Sayang, padahal aku menyukai baju itu, kata nenek. Baiklah, aku akan mengembalikannya, tapi kau harus menemaniku dulu di sini selama seminggu. Sudah lama aku tidak mengobrol dengan siapapun. Bagaimana? Pinta nenek. Bawang putih berpikir sejenak. Nenek itu kelihatan kesepian. Bawang putih pun merasa iba. Baiklah, Nek, saya akan menemani nenek selama seminggu. Asal nenek tidak bosan saja denganku, kata bawang putih dengan tersenyum. Selama seminggu, bawang putih tinggal dengan nenek tersebut. Setiap hari, bawang putih membantu mengerjakan pekerjaan rumah nenek. Tentu saja, nenek itu merasa senang. Hingga akhirnya, genap sudah seminggu. Nenek pun memanggil bawang putih. Nah, sudah seminggu kau tinggal di sini. Dan aku senang karena kau anak yang rajin dan berbakti. Untuk itu, sesuai janjiku, kau boleh membawa baju ibumu pulang. Dan satu lagi, kau boleh memilih satu dari dua labu kuning ini sebagai hadiah, kata nenek. Mulanya bawang putih menolak diberi hadiah, tapi nenek tetap memaksanya. Akhirnya bawang putih memilih labu yang paling kecil. Saya takut tidak kuat membawa yang besar, katanya. Nenek pun tersenyum dan mengantarkan bawang putih hingga depan rumah. Sesampainya di rumah, bawang putih menyerahkan baju merah milik ibu tirinya. Sementara dia pergi ke dapur membelah labu kuningnya. Alangkah terkejutnya bawang putih ketika labu itu terbelah. Di dalamnya ternyata berisi emas permata yang sangat banyak. Dia berteriak saking gembiranya dan memberitahukan hal ajaib ini ke ibu tirinya. Dan bawang merah yang dengan serakah langsung merebut emas dan permata tersebut. Mereka memaksa bawang putih untuk menceritakan bagaimana dia bisa mendapatkan hadiah tersebut. Bawang putih pun menceritakan dengan sejujurnya. Mendengar cerita bawang putih, bawang merah dan ibunya berencana untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bawang merah yang akan melakukannya. Singkat katanya, bawang merah sampai di rumah nenek tua di pinggir sungai tersebut. Seperti bawang putih, bawang merah pun diminta untuk menemaninya selama seminggu. Tidak seperti bawang putih yang rajin. Dalam seminggu itu, bawang merah hanya bermalas-malasan. Kalaupun ada yang dikerjakan, maka hasilnya tidak pernah bagus karena selalu dikerjakan dengan asal-asalan. Akhirnya, setelah seminggu, nenek itu membolehkan bawang merah untuk pergi. Bukankah seharusnya nenek memberiku labu sebagai hadiah karena menemanimu selama seminggu? Tanya bawang merah. Nenek itu terpaksa menyuruh bawang merah memilih salah satu dari dua labu yang ditawarkan. Dengan cepat, bawang merah mengambil labu yang paling besar. Dan tanpa mengucapkan terima kasih, dia melenggang pergi. Sesampainya di rumah, bawang merah segera menemui ibunya dan dengan gembira memperlihatkan labu yang dibawanya. Karena takut bawang putih akan meminta bagian, mereka menyuruh bawang putih untuk pergi ke sungai. Lalu, dengan tidak sabar, mereka membelah labu tersebut. Tapi ternyata bukan emas permata yang keluar dari labu tersebut, melainkan binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Binatang-binatang itu langsung menyerang bawang merah dan ibunya hingga tewas. Itulah balasan bagi orang yang serakah. Sekian dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.